Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali berjumpa dengan saya Zanjabillah Warusyuhada, NIM 181313032. Saya mahasiswa D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan menjelaskan proyek mandiri mata kuliah Sistem Kendali Terdistribusi dan Telemetri yang berjudul Sistem Kendali dan Monitoring Posisi Bicopter berbasis SCADA. Di sini saya akan merancang Bicopter. Perlu diingat, Bicopter ini salah satu pengembangan proyek mandiri sebelumnya, yakni sistem kendali digital. Ikuti terus langkah selanjutnya. Oke, kita mulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat yang akan saya bangun, yakni sistem kendali dan monitoring posisi kemiringan Bicopter atau quadcopter berbasis SCADA. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, jadi proyek ini adalah proyek pengembangan dari Bicopter yang sudah saya buat di sistem kendali digital. Nah, pengembangannya adalah kita memasukkan sebuah sistem SCADA di dalam plan ini. Nah, di sini ada prinsip kerja. Prinsip kerjanya jadi masih sama seperti proyek sebelumnya, jadi terdapat batang dan dua buah motor brushless dan propellernya, dan titik tumpunya di tengah-tengah batang. Lalu terdapat juga sensor MPU 6050 sebagai feedback system yang nantinya akan membaca posisi sudut dan akan diproses oleh controller. Lalu kecepatan motor tersebut juga nanti akan bergantung dari posisi yang terdapat pada batang. Setelah itu data tersebut dapat ditampilkan ke HMI. Jadi di dalam sistem SCADA ini data yang diperoleh oleh controller nanti akan dikirimkan ke HMI. Nah, di sistem HMI ini tentu jadi kita bisa membaca data posisi kemiringan dan juga kita bisa mengaktifkan aktuator. Jadi kita bisa mengakses data data kemiringan di controller dan juga bisa melakukan on off aktuator motor proses dari HMI seperti itu. Jadi di sini ada beberapa komponen yang kita gunakan. Jadi yang pertama, komunikasi yang kita gunakan adalah komunikasi Modbus TCP/IP. Jadi komunikasi yang menghubungkan antara device plan dan HMI. Di sini kita menggunakan Modbus TCP. Jadi kita bisa mengidentifikasikan terlebih dahulu IP yang digunakan dan register-register yang akan digunakan. Lalu terdapat OPC. OPC ini salah satu perantara data bisa dihubungkan antara device plan dengan HMI. Jadi perantaranya menggunakan OPC. Lalu yang ketiga ada topologinya. Topologi yang digunakan adalah point to point. Jadi kita hanya menghubungkan device plan-nya dengan HMI. Jadi hanya point to point saja. Yang keempat ada controllernya. Controller ini sebagai server atau slave-nya. Kita menggunakan Arduino Ethernet gitu. Jadi kita menggunakan Ethernet untuk menghubungkan mengirimkan data kemiringan ke HMI. Lalu untuk HMI-nya sendiri kita rancang menggunakan InTouch Wonderware seperti itu. Selanjutnya ada table of content yang akan saya jelaskan lagi. Di sini yang pertama ada desain HMI. Desain HMI ini dirancang menggunakan InTouch Wonderware seperti yang saya sebutkan tadi ya. Yang kedua ada state flow diagram. Jadi state flow diagram ini adalah diagram yang menjelaskan cara kerja sistem. Jadi bagaimana sistem HMI ini bisa diakses. Jadi bagaimana kita mengaktifkan aktuator, bagaimana kita bisa mengakses alarm, lalu bagaimana kita bisa mengakses database dan lain-lain. Yang ketiga ada BFD, PFD, BNID, dan loop diagram. Jadi keempat diagram ini adalah yang menjelaskan isi dari proses di dalam plan tersebut. Jadi hardware-nya kita jelaskan di dalam diagram-diagram ini. Yang keempat ada tabel sekuensial. Tabel ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara HMI dengan plan tersebut. Yang kelima, yang terakhir adalah security system yang akan saya rancang. Jadi terdapat level akses pengguna yang akan membatasi akses dalam menggunakan HMI. Yang pertama ada desain HMI. Desain HMI ini kita bisa lihat di sini ada judul, lalu ada tabel alarmnya. Lalu juga terdapat window alarm dan maintenance. Lalu ada window diagram. Di sini ada PNID, ada loop diagram, PFD, PFD, dan 3D model. Lalu di sini ada tombol-tombol yang bisa mengontrol aktuator, mulai dari mandatory, motor 1, motor 2, lalu lalu di sini juga ada input untuk memasukkan set value-nya, gitu. Set value yang ingin dimasukkan, posisi kemiringannya berapa gitu. Dan di sini ada trend summary table untuk melihat respon dari
kemiringan bicopter sendiri. Di sini ada keterangannya jika sudut normal itu harus lebih kecil dari 30 dan lebih besar dari min 30, dan sudut bahayanya harus lebih kecil dari 40 dan lebih besar dari min 40, seperti itu. Lalu ada standby login, ini digunakan untuk jika kita ingin berganti ke pengguna lain seperti operator, guest, dan lain-lain. Di sini juga ada database, jadi kita bisa mengkoneksikan data-data pengukuran yang nantinya bisa disimpan di dalam Microsoft Access, seperti itu. Lalu yang kedua, di sini kita akan menjelaskan stateflow diagram. Jadi tadi stateflow diagram adalah diagram yang menjelaskan sistem kerja HMI-nya seperti apa. Nah, yang pertama ada stateflow diagram utama. Jadi stateflow diagram utama ini kita mulai dari start, lalu main login. Nah, di main login ini kita masukkan sebagai administrator, baru kita masuk ke layar administrator, seperti itu. Jika layarnya kalau dimasukkan sebagai operator maka tidak bisa, harus sebagai administrator. Nah, di layar administrator ini kita bisa mengakses banyak hal, mulai dari configure user, mandatory, motor 1, motor 2, standby login, database, change password, shutdown, alarm juga bisa kita akses alarm kerusakannya dan alarm kemiringannya. Nah, kita juga bisa berganti user, kita tinggal masuk ke standby login dan login sebagai operator. Operator juga bisa mengakses banyak hal, akan tetapi ada yang dibatasi, yakni untuk menjaga keamanan dan keamanan dan keterjagaan file-file yang dirahasiakan, ya. Seperti di sini kita tidak bisa mengakses change password, dan kita juga tidak bisa melakukan configure user, ya. Lalu yang kedua ada stateflow diagram layar administrator. Nah, di layar administrator ini kita bisa mengakses beberapa diagram. Jadi di sini kita bisa mengakses proses flow diagram, PFD, lalu kita bisa mengakses BFD, block flow diagram, lalu PNID-nya, piping and instrumentation diagram, lalu ada 3D model dari bicopternya, dan loop diagram. Loop diagram ini rangkaian yang sudah kompleks, lebih kompleks untuk menjelaskan sistem kelistrikan yang ada di dalam plantnya tersebut. Lalu kita masuk ke layar operator. Nah, di sini layar operator hanya bisa mengakses 3 buah diagram, jadi PFD dan PNID, seperti itu. Lalu di sini ada stateflow diagram untuk alarm kemiringan. Jadi alarm kemiringan ini jika awalnya kondisi normal, artinya di bawah 30 dan lebih besar dari 30 akan normal. Di sini kita bisa lihat PV lebih kecil dari 30 atau lebih besar dari 30, sorry. Jika lebih besar dari itu, maka dia akan warning, dan indikator warna kuning akan berkedip dan alarmnya berbunyi. Nah, di sini kita lihat jika posisinya mulai berubah lagi atau lebih besar dari 40 dan lebih kecil dari min 40, maka dia akan berganti ke danger, ya. Sini ke danger. Nah, di danger ini indikator warna merah, alarm warna merah akan berkedip dan alarm pun akan berbunyi. Di sini kita lihat. Nah, jika posisinya kembali lagi, maka dia akan kembali lagi ke lebih kecil dari 40 atau lebih besar dari 40, dia akan kembali lagi ke indikator warning, ya. Warning ini artinya warna kuningnya berkedip, alarmnya berbunyi. Dan jika kembali ke anormal, yang artinya lebih kecil dari 30 atau lebih besar dari 30, nah itu normal, seperti itu. Itu akan berulang bergantung dari kondisi plant tersebut, ya. Lalu ada stateflow diagram alarm kerusakan. Di sini kita bisa lihat kerusakan yang terjadi pada motor. Jadi kita bisa mengakses melalui administrator maupun operator, ya. Yang lainnya juga sama. Nah, kondisi normal itu jika motornya sama dengan 1. Jadi motor 1 maupun motor 2 harus sama dengan 1, dia baru normal. Sedangkan jika yang dideteksi sama dengan 0, maka dia tidak menyala, motor tidak menyala, artinya danger, bahaya. Jadi indikator warna merah akan berkedip dan alarm motor akan berbunyi, seperti itu. Nah, yang ketiga ada keempat diagram proses. Jadi ada block flow diagram, proses flow diagram, piping and instrumentation diagram, dan loop diagram. Nah, di pertama ada block flow diagram. Jadi block flow diagram ini masih sederhana, jadi blok-blok aliran yang masih menjelaskan proses yang cukup sederhana. Jadi di sini ada
HMI dan microcontroller yang saling terhubung menggunakan Modbus TCP/IP, jadi saling berkomunikasi. Nah, di sini kita bisa lihat microcontroller akan mengirimkan sinyal ke driver motor, lalu ke motor brushless untuk menjalankan motor, lalu posisi batang akan dideteksi oleh sensor MPU 6050 dan kembali ke microcontroller. Dan kita lihat kita lihat di sini panah ini, artinya kita mengirimkan data ke microcontroller maupun ke HMI. Jadi HMI pun membaca data yang dibaca oleh sensor seperti itu. Oke, selanjutnya adalah PFD ya. PFD, Process Flow Diagram. Jadi Process Flow Diagram ini adalah diagram yang lebih menjelaskan dari Block Flow Diagram. Jadi Block Flow Diagram itu hanyalah blok proses alirnya. Sekarang ini adalah proses alirnya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana sudut ini bisa berubah melalui HMI. Di sini kita lihat set value from HMI. Jadi kita di HMI bisa men-set set point value-nya untuk memiringkan batang ini ya, dan juga mengontrol batang. Nah, di sini dari sudut ini juga nanti akan dikirimkan ke motor 1 maupun motor 2. Di sini ada nomor serinya M101, artinya motor 1 di area 1. Lalu ada motor 2 di area 1 seperti itu, dan ada shaft batang S101. Selanjutnya ada PNID. PNID, Piping and Instrumentation Diagram, adalah diagram yang lebih menjelaskan dari PFD. Jadi PNID ini sudah dilengkapi dengan instrumen-instrumen sensor yang akan digunakan dalam plan ya. Kita bisa lihat di sini ada ZS, position sensor. Jadi ZS ini adalah position sensor. Z ini nomor seri yang ada di ISA main documentation ya. Jadi kita bisa lihat merujuk dari dokumentasi standar ISA. Jadi di sini Z ini adalah posisi. Position sensor akan mengirimkan data sensor, data pengukuran ke transmitter lalu mengirimkan kepada ZIC. ZIC ini adalah position indicator control. Nah, ZIC ini adalah Arduino Ethernet itu sendiri. Itu sendiri nanti akan mengirimkan sinyal ke ESC, Electrical Speed Control. Electrical Speed Control itu maksud di sini namanya SC, Speed Control ya. Jadi speed controlnya ada dua, 101 dan 102. Yang nanti mengirimkan yang keduanya akan mengirimkan sinyal ke motor ya. Nah, ZIC itu sendiri tidak hanya mengirimkan sinyal ke speed control saja, tapi juga mengirimkan data sensor pengukuran posisi ke HMI seperti itu. Melalui data link, di sini ada simbol garis dengan lingkaran terputus-putus, yang artinya ini adalah komunikasi dengan data link atau kita sebut komunikasi Modbus TCP/IP seperti itu. Selanjutnya adalah loop diagram motor 1. Di sini loop diagram adalah diagram yang lebih mengerucut lagi, diagram yang lebih kompleks yang menjelaskan tentang kelistrikan dari plan itu sendiri. Di sini kita bisa lihat ada Arduino Ethernet yang sebagai tadi ZIC atau controllernya. Nah, di sini komunikasikan langsung dengan HMI. HMI ini saling berkomunikasi satu sama lain, mengirimkan data dan menerima data seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini jika HMI akan menyalakan motor 1, dia akan mengirimkan sinyal ke Arduino Ethernet, lalu D13 ini akan mengirimkan sinyal ke driver sinyal pantul. Dari driver sinyal pantul ini, jika ini induktornya sudah on, maka pin kontak ini akan tertutup yang mengakibatkan ESC akan tertutup, close loop ya, tertutup yang terhubung dengan baterai. Jadi dia terhubung, nah akhirnya motor ini akan menyala seperti itu. Lalu simulasi kerusakannya, jadi simulasi kerusakannya hanya dibuka starter kecil ini, S1 ini dibuka, yang mengakibatkan relay ini tidak menyala. Yang akhirnya kontak ini pun terputus. Jadi ESC ini tidak menyala. Nah, itu nanti dideteksi oleh sinyal pantul, dan sinyal pantul mengirimkan ke pin Arduino Ethernet yang juga mengirimkan kode HMI bahwa terjadi kerusakan pada motor 1 seperti itu. Sehingga nanti teknisi dapat menyalakan dulu tombol maintenance di sini, tombol maintenance untuk memberitahu operator di HMI bahwa sedang terjadi kerusakan dan sedang dilakukan perbaikan seperti itu ya. Selanjutnya ada loop diagram motor 2. Nah, ini loop diagram motor 2 ini sama saja, hanya berbeda nomor seri motornya. Di sini ada motor 2, ESC2 seperti itu. Selebihnya semua sama ya, semua sama. Jika HMI ingin menjalankan motor, dia akan menyalakan relay. Nanti relay ini akan meng-on-kan induktor,
mohon maaf, akan menutup saklar jadi kontak, pin A plus dan pin A minnya kontak, dan pin B juga akan kontak. Jadi LED hijau pun akan menyala, dan kontak relay yang ada di ASC juga akan tertutup sehingga terhubung dengan baterai LiPo 12 voltnya ya, seperti itu. Jika dimatikan seperti tadi dimatikan, maka LED-nya akan terputus, tidak menyala, dan motor pun tidak menyala, dan nanti mengirimkan sinyal terdapat kerusakan pada HMI, seperti itu. Selanjutnya ada loop diagram sensor. Loop diagram sensor ini sensor yang digunakan adalah MPU6050 yang terhubung dengan pin I2C pada Arduino Ethernet. Pin I2C yang terdapat Arduino Ethernet ini adalah pin A04 dan A05 seperti ini. Lalu yang selebihnya adalah supply 5 voltnya dan ground. Lalu Arduino Ethernet ini menerima data yang dikirimkan dan akan dikirimkan juga kepada LCD yang ada di plan, yang ada di kontrol panelnya, dan mengirimkan data juga ke HMI seperti itu. Nah, selanjutnya ada tabel sekuensial. Tabel sekuensial ini merupakan tabel yang akan menjelaskan hubungan antara HMI dengan plan itu sendiri. Jadi HMI, bagaimana menghubungkan HMI dengan plan. Jadi hubungannya seperti apa dijelaskan dalam tabel ini. Kita bisa lihat di tabel ini terbagi dua, ada yang input dan ada yang output. Dan input ini adalah yang HMI lakukan. Nah, di sini jika tombol mandatory dilakukan atau ya, yaitu ya, dinyalakan, nah nanti sistem akan terhubung. Maksudnya terhubung ini relay 1, pin RL dan pin RL minusnya akan kontak dari pin Arduino 13 ya, 13. Jadi dia akan kontak, relaynya akan kontak, yang artinya stokernya akan tertutup dan artinya on gitu. Nah, setelah on, lampu mandatory dari HMI tentu akan jadi menyala dengan warna biru ya, warna mandatory itu sendiri. Nah, selanjutnya jika motor 1 dinyalakan, tombol on off motor 1 itu dinyalakan, ya, maka ESC1 akan terhubung dari mana? Dari relay 2. Relay 2 yang terdapat pada pin A plus dan pin A minusnya kontak, jadi tertutup, saklar menyala dari mana sinyalnya? Dari pin Arduino D12. Jadi ini adalah relay yang merupakan sinyal pantul. Jadi sinyal pantul ini ke driver, jadi dia akan kontak yang mengakibatkan LED hijau tadi on ya, LED hijaunya akan on. Dan tentu lampu on pada motor 1 pada HMI-nya itu tentu akan menyala warna hijau ya, warna hijau. Seperti itu. Hal yang sama dilakukan juga pada motor 2. Jadi motor 2 pada HMI dinyalakan, maka ESC2 akan terhubung. Nah, hanya saja beda relay ya, ini relay 3. Yang maksudnya jadi driver sinyal pantul itu yang ada pada relay 2 ini untuk ESC1, relay 3 ini untuk ESC2. Pin A plusnya akan kontak, pin A minusnya akan kontak, dan B plusnya akan kontak, B minusnya akan kontak, semua sama, LED hijaunya akan on seperti itu. Lalu lampu on pada motor 2 pada HMI tentu akan on juga, warna hijau ya, hijau. Selanjutnya, jika operator akan melakukan perubahan set value atau set point variable, jadi kemiringannya akan diubah, maka plan juga akan menyesuaikan set pointnya. Di sini kemiringan akan berubah sesuai set point. Sini ya. Sini set value ya, maka di sini ya. Langsung selanjutnya adalah simulasi kerusakan. Di simulasi kerusakan ini ada S1, S2, switch kerusakan motor 1, switch kerusakan motor 2. Jika switch motor kerusakan 1 dinyalakan, maka relay 2 yang tadi terhubung dengan ESC1 ini akan putus. Jadi pin A plus dan A minusnya putus, yang sehingga LED hijaunya akan terputus juga, seperti itu ya. Dari mana ini terjadi? Nah, ini nanti dibaca oleh Arduino di pin D1 ya, D1 di sini. Sehingga alarm pada motor 1 di HMI itu akan berkedip dan mengeluarkan bunyi ya. Sini ya, di sini ya, maka di sini akan ya. Nah, hal yang sama juga pada switch 2. Jika switch motor 2 akan dinyalakan, maka hal yang sama, maka ESC2-nya terputus dari supply. Nah, sinyal pantulnya juga akan terputus sehingga LED hijaunya akan off. Nah, lalu teknisi yang ada di plan, jika terjadi kerusakan bisa menekan tombol maintenance. Tombol maintenance ini hanya ada di plan ya, hanya di plan. Nah, apa yang terjadi pada HMI akan lampu HMI pada maintenance akan menyala seperti itu. Yang berwarna oranye ya, warna oranye. Jadi memberitahu operator bahwa sedang terjadi kerusakan dan sedang dilakukan perbaikan seperti itu.
Oke, selanjutnya yang terakhir adalah security system. Nah, security system ini hal yang saya rancang menggunakan level akses pengguna HMI yang masuk. Jadi saya merancang level akses pengguna HMI yang masuk agar membatasi penggunaan fitur yang perlu dilakukan pengamanan. Jadi ada fitur-fitur yang tidak bisa diakses oleh pengguna-pengguna lain selain administrator. Hal itu untuk menjaga kerahasiaan dari fitur itu tersebut. Nah, fitur yang saya jaga kerahasiaannya itu adalah loop diagram ini, loop diagram dan 3D model. Hal ini hanya bisa diakses oleh administrator, yang lainnya tidak boleh ya. Nah, di sini administrator dengan akses level yang paling tinggi, ini level akses paling tinggi 9999. Ini memiliki fasilitas yang cukup banyak ya. Ada configure user, change password, shutdown, start, stop, mandatory, on-off motor 1, motor 2, set point, BFD, PFD, VNID, loop diagram dan 3D model. Dan ada juga acknowledge alarm untuk mematikan alarm pada HMI. Nah, dan terakhir juga ada connect dan disconnect database yang digunakan untuk mengkoneksikan HMI dengan database. Nah, yang kedua ada operator. Ini operator memiliki level akses level yang lebih kecil dari administrator. Di sini dia hanya diberikan akses level 5000. Nah, sehingga fitur-fitur yang terdapat pada administrator dibatasi. Jadi loop diagram dan 3D model juga tidak ada di sini ya, tidak ada. Kita lihat hanya bisa melakukan mandatory, on-off motor 1, motor 2, set point, BFD, PFD, PNID. Kita jelaskan juga tadi di state flow diagram ya. Dia hanya bisa mengakses 3 diagram ini saja. Yang lainnya bisa. Nah, di operator ini juga, dalam security system ini juga dia tidak bisa melakukan configure user dan change password. Nah, change password dan configure user itu hanya dilakukan oleh administrator saja, seperti itu. Jadi dia, jika operator ingin melakukan configure user, change password dan shutdown, itu dia harus izin terlebih dahulu kepada administrator. Jadi administrator masuk dengan akunnya sendiri, lalu melakukan configure user untuk operator yang lain seperti itu ya. Oke, selanjutnya saatnya simulasi ya. Simulasi ini saya akan mensimulasikan InTouch Wonderware yang di dalamnya sudah ada HMI yang sudah saya buat ya. Oke, selanjutnya simulasi pada HMI-nya ya. Kita akan mensimulasikan dulu. Nah, di sini saya perlu jelaskan juga terkait register yang saya gunakan ya. Di sini ada beberapa register yang saya gunakan. Di sini kita bisa lihat. Di sini register pada Modbus yang saya gunakan adalah holding register ya tentunya. Di sini kalau kalian tahu holding register itu dimulai dari 4 ya. Angkanya 4. Angka depannya adalah 4. Nah, di sini ada banyak tag name yang perlu saya masukkan register-register yang terpisah ya tentunya, jangan disatukan dalam satu register. Nah, di sini ada PV ini pada register 1, SP, register 2, mandatory 3, motor 1 dan motor 2, 4 dan 5, MV1, manipulated value yang nantinya dikirim dari yang dikeluarkan oleh driver SC. Ini driver 6 dan 7 ya. Lalu kerusakan. Nah, untuk mendeteksi kerusakan di sini ada pada register 8 dan 9 ya. Nah, maintenance, tombol maintenance kita masukkan ke register 10 ya. Untuk IP yang di set, ini IP hardware yang juga sebagai server. Jadi kita masukkan juga IP gateway-nya. Jadi di sini IP dan gateway dan ini kita samakan jadi 192, 168, 55, 1 dan gateway-nya juga sama ya. Untuk MAC address-nya ini bebas asalkan tidak sama dengan komputernya ya. Tentunya ini bebas. Nah, ini kita bikin jadi sesuai dengan library yang kita gunakan ya tentunya. Di sini ada library average, Modbus, Ethernet dan SPI ya. SPI ini serial protocol interface yang ada di Arduino Ethernet. Kalau tidak ada ini kita tidak bisa mengakses Arduino Ethernet ya. Nah, untuk program kendalinya masih sama yang ada di sistem kendali digital kemarin ya. Kalian bisa cek YouTube, link YouTube sebelumnya saya sudah sediakan di kolom komentar di bawah ini. Silahkan bisa dicek. Lalu untuk memulai itu kita colokkan terlebih dahulu kabel Ethernetnya. Oke, kita bisa mengecek apakah sudah terkoneksi atau belum. Kita lewat CMD ya, command prompt. Sebenarnya kita bisa lewat sini. Nanti di sini network artinya sudah terkoneksi sebenarnya. Tapi kita bisa cek kembali. Kita ping IP-nya 55.1 ya. Nah, di sini kita lihat dia mereply dan timesnya di sini stabil ya. Oke, kita bisa masuk. Berarti kita bisa mengecek OPC ya. Kita bisa mengecek OPC.
sini good ya, artinya kualitinya good, artinya terkirim, artinya HMI dengan hardware sudah terkoneksi seperti itu. Oke, lalu kita bisa jalankan HMI-nya. Di sini kita tinggal tekan runtime. Nah, seperti yang saya sebutkan di stateful diagram SFD. Runtime. Nah, maka akan tampil window main login. Di sini main login, kita masukkan username kita, misalnya administrator, dengan password yang benarnya, login. Nah, kita bisa lihat di sini alarmnya masih menyala tiga-tiganya karena memang belum diaktifkan ya. Nah, di sini kita alarm kemiringannya bisa miring ke kanan ya, sebesar 49,24 derajat. Nah, kita bisa ACK. Nah, di sini alarm motor 1 dan motor 2 karena belum menyala, kita ACK juga. Nah, kita bisa lihat di layar administrator banyak hal yang kita bisa akses ya. Kita mulai analisa dari judul dulu ya. Di sini ada judul Helicopter Monitoring and Control. Di sini huruf besar depannya, huruf depannya. Lalu yang kedua ada tabel alarm. Di sini tabel alarm yang sudah kita ACK terekam di sini semua ya. Lalu ada trend summary, ini untuk membaca respon dari posisi kemiringan itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya di sini ada keterangan, misalnya dia di antara 30 sampai min 30, artinya sudutnya masih normal. Jika di atas itu sudah tidak normal, artinya warning. Di sini akan berwarna kuning. Jika sudah melebihi 40 dan min 40, dia akan berbahaya seperti tadi. Di sini 49, di sini berbahaya, dia warna merah seperti itu. Karena ini belum menyalakan, maka dia akan menyala tadi. Oke, di sini di layar administrator kita bisa melakukan banyak kontrol, mulai dari motor 1, motor 2, set value. Nah, di sini kita lihat tombol kontrol motor 1 dan motor 2 masih dalam keadaan disable. Nah, di sini di-enablekan dengan cara menekan dulu mandatory ya. Di sini mandatorinya menggunakan key script Z. Nah, kita start. Nah, dia akan enable ya. Lalu kita bisa juga masukkan set value berapa, misalnya 0 atau 10 derajat, 30 derajat, bebas. Nah, di sini ada navigasi juga. Di navigasi kita bisa mengakses BFD, BFD, PNID, loop diagram. Nah, loop diagram ini ada terbagi 3 seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini ada motor 1. Nah, di sini kita juga bisa melihat spesifikasi dari komponen-komponen itu sendiri yang kita gunakan. Misalnya dari baterai, di sini baterai yang digunakan adalah lipo 12 volt dengan kapasitas 3000 mAh. Lalu kita bisa kembali, kita coba lihat lagi driver sinyal pantulnya yang menggunakan relay ya. Relay yang saya gunakan adalah relay 8 channel ya. 8 channel. Di sini arus triggernya kurang lebih sekitar 5 mA ya. Kalau kurang dari itu dia tidak bisa di-trigger ya. Untuk supply tegangannya seperti Arduino biasa 5 volt ya, 5 volt. Lalu kita juga bisa melihat spesifikasi dari Arduino Ethernet-nya, controllernya. Dan di sini Arduino Ethernet-nya nih. Oke. Nah, kita juga bisa mengakses loop diagram motor 2, hanya motornya saja yang berbeda ya. Spesifikasinya tetap sama. Lalu ASC-nya, speed controlnya kita menggunakan 40 ampere ya. 40 ampere. Nah, lalu ada loop diagram sensor. Nah, sensor ini yang kita gunakan adalah MPU6050. Spesifikasinya kita bisa tekan. Nah, di sini spesifikasi supply yang dibutuhkan adalah 4 sampai 9 volt ya. Dan komunikasi yang digunakan sensor ini dengan Arduino adalah komponen komunikasi I2C ya. Jadi harus digabungkan dengan pin-pin I2C yang terdapat pada Arduino Ethernet itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini kan pin sensor ya. Di sini kita bisa lihat pin A4 dan A5 itu adalah pin I2C pada Arduino Ethernet itu sendiri. Nah, di sini juga ada Arduino Ethernet juga nanti akan mengirimkan data ke LCD yang digunakan masih tetap sama seperti proyek sebelumnya ya, LCD 16x2 ya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan change password ya, change password misalnya jika diperlukan untuk change password. Kita juga bisa melakukan configure user untuk pengguna-pengguna lain atau pengguna itu sendiri. Nah, kita bisa gunakan. Oke, di sini juga kita bisa mengkoneksikan dengan database. Jadi dengan kita menekan connect. Nah, di sini jika no error record berarti HMI dengan database Microsoft Access sudah terhubung gitu ya. Oke, selanjutnya kita lakukan juga berganti pengguna. Kita bisa lakukan log off terlebih dahulu. Nah, ini kita masuk ke standby login saja. Nah, kita masuk sebagai operator misalnya. Operator lalu password yang benarnya kita masukkan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini kita ada beberapa fitur yang tidak bisa kita akses ya, seperti loop diagram,
3D model tadi ya, 3D model kita bisa akses ya, tidak bisa akses. Nah di sini kita juga tidak bisa mengakses tadi configure user dan change password ya, kita tidak bisa. Kita hanya bisa jika kita berganti ke administrator. Jadi kita masuk ke administrator, kita masukkan password yang benar. Nah kita baru bisa mengakses log diagram, 3D model, 3D modelnya, dan juga change password dan configure user ya. Nah kita bisa mengakses semua itu, sedangkan operator tidak bisa. Dan di bawah level akses administrator, semua pengguna dengan level akses di bawah administrator itu tidak bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan sistemnya. Kita akan menjalankan motor 1 dan motor 2. Di sini saya akan berkomunikasi dulu dengan teknisi yang ada di luar ya, dan saya di control room ada di dalam. Ini kita sudah masuk ke sistem HMI-nya. Di sini kita bisa melakukan kontrol dan monitoring dari plane helikopternya. Di sini saya akan coba menyalakan motor 2 terlebih dahulu karena dia miring ke kiri. Jadi kita menyalakan motor 2. Dan di sisi 1 di sini operator 1, saya akan menyalakan motor 2 ganti. Teknisi 1 siap ganti. Oke, motor 2 sudah menyala. Oke, motor 2 sudah menyala. Di sini kita lihat dia sudah mulai miring ke kiri, miring ke kanan. Jadi kita bisa alarmnya jadi menyala. Kita bisa cek terlebih dahulu karena kemiringannya sudah di atas 40 derajat. Kita coba nyalakan motor 1. Yang di satu sini operator 1, saya akan menyalakan motor 1 ganti. 1 siap ganti. Apakah indikator menyala ganti? Indikator menyala dan motor belum berputar ganti. Nah kita bisa lihat indikator sudah menyala tapi motor belum berputar, jadi kita bisa menunggu terlebih dahulu. Nah kita lihat motor 1 sudah menyala dan kemiringan menjadi mengikuti set point. Set point yang kita atur adalah 0 derajat. Di sini kita bisa lakukan percobaan mengganti nilai kemiringan. Kita coba berkomunikasi dengan teknisi. Dan di sisi 1 saya akan mengubah kemiringan menjadi 30 derajat ganti. Kita coba mengganti 30 derajat. Nah kita lihat di sini dia mengikuti respon set point-nya. Jadi kita lihat dia responnya mengikuti set point. Kita coba kembalikan ke 0 derajat. Nah dia lihat responnya menjadi 0 derajat. Nah, kita bisa lihat di sini terjadi kerusakan pada motor 1. Jadi di sini terlihat ada alarm motor 1 menyala dan kemiringan menjadi ke kanan. Kita coba cek terlebih dahulu dan kita memberitahu kepada teknisi. Dan di sini di sini terlihat ada kerusakan pada motor 1. Coba diperiksa ganti. Teknisi 1 siap. Motor 1 mati. Oke, di sini kita lihat motor 1 mati. Kita coba perintahkan untuk memperbaiki. Ini 1, silakan melakukan perbaikan dengan menekan tombol maintenance terlebih dahulu. Silakan lakukan perbaikan. Tombol maintenance tadi. Baik, silakan lakukan perbaikan. Motor 1 sudah menyala, silakan matikan tombol maintenance. Oke, kita lihat di sini motor 1 sudah menyala. Oke,
setelah ini selesai, kita akan coba ngecek database. Kita shutdown terlebih dahulu. Kita cek database yang terdapat pada Microsoft Access ya. Kita bisa cek di folder proyek mandiri database. Di sini kita bisa cek apakah terekam semua. Nah, di sini tabel yang didefinisikan adalah tabel kemiringan. Jadi kita tekan di sini. Kita cek apakah terekam. Ya, semua terekamnya di sini 49, terus berganti jadi 5 ya. Dan ini waktu-waktu yang kita gunakan tadi, seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat pemaparan tentang sistem kendali terdistribusi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.